Rencana busuk di balik tuntutan 1 tahun bui terhadap penyerang novel. Ditulis oleh Hermanto Purba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melalui beberapa kali sidang, akhirnya JPU tiba pada keputusannya bahwa kedua pelaku penyiraman air keras ke wajah Novel Baswedan dinyatakan bersalah. Akibatnya masing-masing terdakwa dituntut hukuman 1 tahun penjara. Nah, tuntutan JPU tersebut membuat Novel gerah. Ia menilai bahwa hukuman itu terlalu ringan. Saya memang tidak terlalu mengerti hukum, tapi saya mencoba membaca beberapa referensi dan mencari kasus yang sama. Dan saya juga harus katakan bahwa tuntutan itu memang sangat tidak wajar. Dalam beberapa kasus yang kurang lebih sama, rata-rata pelaku dituntut 10 tahun penjara dan bahkan ada pula yang dituntut penjara seumur hidup. Lalu kenapa penyerang Novel Baswedan hanya dituntut 1 tahun bui? Apa benar tuduhan para ekstremis kanan itu bahwa si jaksa telah ditekan oleh penguasa agar menjatuhi hukuman seringan-ringannya? Rasa penasaran saya semakin bergejolak. Masa sih Jokowi melakukan tindakan sehina dan serendah itu? Rasa-rasanya sangat tidak mungkin. Dan ternyata Frederick adalah jaksa penuntut umum itu adalah salah seorang pembenci Ahok. Ketika kasus Ahok sedang ramai, ia beberapa kali mengunggah status terkait Ahok yang ia sebut sebagai penista agama. Ia juga mengunggah status Ustadz Arifin Ilham bertagar bela Al-Quran. Ia pernah pula menyebarkan tautan terkait aksi bela Islam 3 yang berjudul Doa Dahsyat Ustadz Arifin Ilham minta diturunkan hujan sebagai tanda dijabahnya doa peserta 212 dan hujan pun turun. Padahal Frederick Adhar kala itu adalah salah satu dari 13 orang jaksa penuntut umum kasus penistaan agama yang menjerat Ahok. Artinya apa? Ya, bahwa Frederick adalah salah seorang simpatisan atau laskar PA 212. Kita jelas tahu bahwa mendukung aksi bela Islam atau demo berjilid-jilid itu secara otomatis akan menjadi pembenci Ahok. Itu sudah pasti. Lalu apa hubungannya dengan tuntutannya yang sangat ringan kepada kedua terdakwa penyerang novel itu? Saya curiga ada rencana busuk di balik tuntutan itu. Bahwa Frederick sengaja menuntut hanya 1 tahun saja. Dengan tuntutan yang sangat tidak masuk akal itu, diharapkan akan memunculkan keriuhan baru. Apa itu? Yakni menuduh Jokowi telah mengintervensi hukum. Dan pertanyaannya sekarang, apakah Frederick menuntut ringan terdakwa hanya karena ia memiliki kesamaan paham dengan novel? Menurut saya tidak. Mungkin saja ada orang besar di balik itu semua. Frederick mungkin telah disuap. Sebab faktanya, ia seorang jaksa yang memiliki gaya hidup mewah. Ia juga disebut-sebut memiliki harta berlimpah yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Dari mana semua itu? Ya hasil korupsi lah, masa gaji? Dan benar saja, setelah tuntutan itu, suasana segera riuh. Novel dan para pendukungnya lalu bersuara kencang. Media sosial dipenuhi berbagai tuduhan dan ocehan mereka bahwa Jokowi telah mengintervensi hukum. Begitupun Said Didu, Rocky Gerung dan kawan-kawan lantas memanfaatkan kesempatan itu untuk memuaskan nafsu bejat mereka yang berencana membentuk New KPK dengan bersembunyi di balik kasus Novel Baswedan. Dan ternyata itu saja tidak cukup untuk membakar emosi publik. Pemantiknya kurang besar.
Lalu muncullah bintang Emon. Lagi-lagi strategi itu tidak pas. Hasilnya meleset, tidak sesuai harapan. Karena yang pertama, bintang Emon kurang dikenal, sehingga video dukungannya terhadap novel itu kurang menggigit. Yang kedua, warganet segera dapat membongkar siapa di balik viralnya video bintang Emon itu. Ya, ternyata mereka juga. Usaha ekstremis kanan dan para pentolanya untuk mendiskreditkan Jokowi serta untuk mengacaukan bangsa ini lewat kasus novel gagal. Rencana busuk itu dengan cepat terbaca, yang justru memancing publik itu untuk mempertanyakan kelanjutan kasus lama novel yang konon telah menewaskan seorang pencuri sarang walet itu. Oh ya, satu lagi. Sebenarnya saya juga curiga kalau kedua terdakwa itu bisa jadi orangnya novel. Saya kurang yakin kalau mereka adalah pelakunya. Mungkin saja mereka telah disetting jadi terdakwa demi memuluskan rencana busuk mereka. Dan satu lagi, benarkah novel disiram air keras? Atau kejadian itu juga merupakan settingan? Entahlah. Oke teman-teman, demikianlah apa yang telah dituliskan oleh Hermanto Purba. Untuk isi yang lebih lengkap bisa Anda baca di mediasewo.com. Oke, demikianlah. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.